Jadi setelah piagam Madinah ditandatangani itu umat Islam, Yahudi, Nasrani, As-Sabin hidup rukun luar biasa, toleransi luar biasa. Nah, rupanya ada pihak keempat, kelima, dan keenam dan seterusnya yang tidak senang. Sesama warga negara Madinah, sesama Muslim, Yahudi, Nasrani hidup rukun. Mereka ganggu nih keharmonisan hidup rukun kaum muslimin di Madinah ini. Maka kufar Quraisy Mekah, mereka mengirim pasukan kemana? Ke Madinah. Tapi agar tidak terlihat itu pasukan perang, mereka bungkus dengan kafilah dagang. Padahal mohon maaf, yang datang kemana? Ke Madinah ini badannya sterek-sterek, Pak. Nggak kelihatan tuh sebagai pekerja, Pak. Subhanallah. Badannya sterek-sterek. Nah, mereka judulnya sebetulnya kafilah dagang mau berangkat ke Syam, karena Mekah dengan Syam dengan Suriah itu kan melalui jalur darat, itu pasti lewat mana? Pasti lewat Madinah. Nah, jadi judulnya mereka mau dagang ke Syam, ternyata mereka transit dulu, Pak. Di mana? Di Kemayoran. Kemayoran itu hari ini Badar, Pak. Jadi Badar itu pusat pameran, pusat exhibition. Orang-orang kaya kalau mengadakan pesta di Badar, Pak. Pameran-pameran besar itu diadakan di Badar. Kenapa? Karena sumur Badar itu mengandung apa ya? Kayak ngandung gula gitu. Kalau kata iklan itu kayak ada manis-manisnya kan begitu tuh, Pak tuh. Sumur Badar tuh begitu tuh, Pak tuh. Ya. Nah, mereka sebelum ke mana? Ke Syam, mereka transit dulu nih kufar Quraisy Mekah, ya, kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang nanti akan menjadi mertua siapa? Mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka transit di mana? Mereka transit di Badar. Mereka bikin tenda tuh, Pak. Subhanallah. Nah, malam harinya mereka bikin makar. Apa makarnya, Pak? Mereka bakar sinagog. Jadi malam pertama mereka bakar sinagog. Ternyata orang-orang Yahudi mereka kecewa betul. Bagaimana Muhammad? Kita baru saja menandatangani 48 pasal piagam Madinah. Sekarang rupanya kita dikhianati. Mereka bakar sinagog kami. Nah, mereka menuduh siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bekas minyaknya, bekas apinya ditaruh di mana, Pak? Di Masjid Nabawi. Subhanallah. Embernya ditulis pakai kalimat bahasa Arab di situ. Dari Muhammad. Kan begitu tuh, Pak tuh. Muhammad yang melakukan dan lain sebagainya. Malam pertama berhasil, Pak, mereka membakar sinagog. Malam kedua, Pak, tapi ketika itu umat Yahudi belum melakukan aksi nyata pembalasan. Ya, mereka hanya kecewa saja kepada Rasulullah dan umat Islam. Malam kedua, Pak, Abu Sufyan menyuruh pasukan-pasukan elitnya tuh, Pak tuh. Untuk apa? Membakar gereja. Dibakar gereja Nasrani di Madinah tuh, Pak tuh. Subhanallah. Akhirnya orang Nasrani pun, gimana sih Muhammad? Gimana nih sih kaum muslimin? Kok mereka bakar gereja kami? Kita kan baru saja menandatangani piagam Madinah 48 pasal. Kenapa mereka berkhianat kepada kami? Akhirnya Yahudi dan Nasrani mereka bersengketa, Pak, bersekongkol. Percuma kita menjadi bagian negara Muhammad, katanya. Yang ada hanya kerugian-kerugian. Kita dikacangi. Akhirnya apa? Mereka, Pak, esok harinya berdemonstrasi mendatangi Masjid Nabawi yang ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Tapi pagi hari sebelum mereka datang, Pak, Allah turunkan surat Al-Hajj ayat 40. Pak. Jadi dengan diturunkannya surat Al-Hajj ayat 40 ini informasi bahwa yang membakar sinagog, bahwa yang membakar gereja bukanlah umat Islam, tapi pihak keempat, yaitu kufar Quraisy. Subhanallah. Kalau kita renungkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kejadian dulu itu terulang lagi tidak? Tapi sungguh pun demikian, ayat ini sudah turun dan Nabi memberitahu kepada Yahudi, kepada Nasrani bahwa pelakunya bukan Rasulullah dan umat Islam, tetap orang Yahudi keluar dari barisan koalisi. Orang-orang Nasrani keluar dari barisan koalisi. Artinya apa? Mereka angkat tangan ya untuk membela negara ini. Subhanallah. Jadi dulunya sejarahnya memang begitu. Nah, ketika turun perintah perang ayat 216 pada tanggal 1 Sya'ban tahun kedua Hijriyah, 1 hari sebelum disyariatkannya
kewajiban berpuasa, itu diturunkan dulu perintah perang. Siap-siap kalian perang. Nah, Rasulullah dan umat Islam tuh kaget, galau. Ini modal perang nih apa? Modal jihad nih apa? Modal berjuang nih apa? Kenapa? Karena kita ditinggalkan oleh Yahudi. Kita ditinggalin oleh Nasrani. Jadi kita sendirian. Dalam kondisi sendirian itu, esok harinya Allah perintahkan puasa. Ketika diturunkan perintah puasa, Al-Baqarah 183, umat Islam sujud syukur. Subhanallah. Kenapa? Ternyata ini modal perang. Ternyata ini modal jihad. Ternyata ini modal berjuang. Subhanallah. Paham Bapak Ibu ya? Jadi puasa itu adalah modal apa itu? Modal perjuangan. Makanya ketika disyariatkan ketika perang Badar itu tanggal berapa? 17 Ramadan. Pulang 27 Rajab. Menang nggak perang Badar? Menang. Artinya apa? Justru walaupun Yahudi keluar dari koalisi, Nasrani keluar dari koalisi, umat Islam sendirian lebih murni. Bisa jadi kalau ada mereka, mohon maaf, kecampur nih yang baik dengan yang buruk. Paham Bapak Ibu? Ya. Karena itu jangan merasa sedih ketika kita sendirian dalam berjuang. Jangan merasa kehilangan ketika orang lain meninggalkan kita. Jangan. Justru mohon maaf, Allah mau kita murni, mau kita bersih. Otomatis kalau ada Yahudi bersih enggak? Kalau ada Nasrani bersih tidak? Tidak. Subhanallah. Maka Allah beri modal ya dalam perjuangan Badar apa itu? Puasa. Jadi puasa alat apa dia? Modal. Paham Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Jadi fungsi puasa itu apa? Menguatkan yang lemah. Ya, menguatkan yang lemah. Ya, bahkan memenangkan yang hampir kalah. Subhanallah. Begitu tuh. Hari ini kita merasa sendirian tidak ini? Sendirian, Muslim di India sendirian, Kashmir. Betul nggak? Uighur sendirian di Cina. Subhanallah. Rohingya sendirian di Myanmar. Subhanallah ya. Dauka Imka sendirian diusuk kan begitu. Subhanallah. Kita semua sendirian ini. Subhanallah. Begitu ya. Nah, jangan khawatir dengan kesendirian. Karena dengan sendiri kita lebih bersih, lebih murni. Bukankah tauhid itu artinya apa? Menyendirikan. Kan begitu kan? Mengesahkan, mensatukan, bukan menduakan. Apalagi mentigakan, mengempatkan. Subhanallah. Karena kalau sudah ada jaringan akidah dengan Allah, akidah itu artinya apa? Ikatan. Ya. Suami yang diikat, istri yang diikat dengan ikatan rumah tangga, maka pasangan kita tidak mau ada orang lain selain kita. Betul tidak? Apa artinya itu? Tauhid. Hanya kita berdua. Kan gitu. Kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.